Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 balik lagi, kita ngobrol ya buat kamu yang lagi nonton di live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Kali ini aku nggak sendiri lagi, teman Pro 2, kita bakal ngobrol soal inspirasi dari sahabat kita nih, teman Pro 2. Ini lebih ke saudara sih, ternyata aku mikirnya karena datangnya pertama guru, oh mungkin lebih dewasa gitu. Cia pas datang ternyata kita mirip seumuran deh kayaknya Bli. Selamat pagi buat Bli yang udah datang pagi ini. Boleh kita kenalan dulu Bli dan sapa teman Pro 2. Selamat pagi Asik. Adi. Iya Terima kasih sudah mengundang saya. Dan selamat pagi juga para pendengar Pro 2 RRI Singaraja dimanapun berada. Selamat menjalankan aktivitas. Asik. Ini tadi buat Bli Putu datangnya dari habis ngajar ya. Betul. Kalau di sekolah dipanggil Pak siapa Bli? Pak Adi. Pak Adi, asik. Pak Adi, Pak Abdi. Beda B doang nih, bahaya Iya. nih. Kalau kita bahaya satu ruangan tuh dipanggil Adi gitu, sekilas kita nengoknya berdua tuh sekalian. Kalau ada B-nya berarti lebih bagus. Iya, setengkare. Kalau nggak ada B-nya mungkin lebih berani kali ya. Di sekolah ngajar materi apa aja, Bli Adi? Saya jadi guru kelas, Mm-hmm. jadi mengampu semua mata pelajaran kecuali olahraga, agama, bahasa Bali itu ada guru mapelnya. Oh, jadi semua mata pelajaran ya. Ya, guru kelas. Nah, kalau di sekolah sendiri itu kan di SLB ya. Betul. Nah, kendala-kendala yang Bli alami selama mengajar tuh seperti apa Bli? Karena kan sekarang nih, wah digitalisasi segala macam, apalagi sedangkan saudara-saudara kita ya yang dalam tanda kutip sebagai seorang difabel gitu kan dia otomatis ada kendala tersendiri. Nah, Bli sendiri gimana? Betul, diawali dari tantangannya dulu ya. Iya, itu dia tuh. Baik, namun sebelumnya boleh saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Sangat Internasional boleh kepada rekan-rekan difabel khususnya dan seluruh masyarakat Singaraja pada umumnya. Semoga dengan Hari Disabilitas Internasional ini disabilitas menjadi lebih mandiri dan lebih setara dengan warga masyarakat yang lainnya. Ya. Baik, kembali ke tadi tentang tantangan. Betul sekali, dengan zaman digitalisasi ini saya mengarahkan atau memperkenalkan digitalisasi kepada peserta didik sejak dini. Iya. Yang mana sebelumnya kita kenalkan setelah di jenjang menengah atau di SMP. Namun sekarang dari jenjang dasar kita mulai perkenalkan teknologi adaptif namanya, yaitu komputer berbicara. Oke. Nanti dari sana baru bisa beranjak kepada HP berbicara. Seperti itu. Jadi dari komputer berbicara, HP berbicara itu sistemnya seperti apa Bli? Apakah kita siswanya pakai username sendiri atau dia mungkin belajarnya seperti mirip Google Assistant atau gimana Bli? Betul, mirip Google Assistant. Jadi ada aplikasi sebagai screen reader atau pembaca layar yang kita install di komputer, kemudian kita tambahkan speaker karena kan media atau yang akses bagi tunanetra itu kan audio, sehingga kita gunakan speaker untuk menyuarakan apa yang ditampilkan di layar. Oke. Nah, kendalanya adalah atau tantangannya tidak atau belum semua peserta didik yang memiliki atau akses dengan fasilitas itu sehingga hanya bisa mengaksesnya di sekolah sementara ini. Oh, jadi belum belajarnya cuma di sekolah. Iya, di rumah belum bisa gitu ya. Di rumah belum bisa. Jadi secara tidak langsung sebenarnya di sekolah itu benar-benar harus ditekankan dan diarahkan, maksudnya dimaksimalkan lah untuk belajar karena di rumah kan siswanya nggak bisa ngakses. Jadi otomatis belum bisa. Di sekolah yang benar-benar dimaksimalkan gitu. Apakah semua mata pelajaran sistemnya seperti itu, Beli, atau gimana? Belum. Jadi kalau komputer ini masih khusus dia keterampilan. Jadi keterampilan untuk komputer bicara. Nanti kalau misalkan mereka sudah fasih, sudah lancar, bisa ada beberapa siswa yang sudah fasih, yang kelas-kelas besar SMA itu beliau mencatat sudah di komputer atau di laptopnya.
Oh, berarti masing-masing dapat fasilitasnya dari sekolah gitu. Bukan, kalau laptop itu dia pribadi. Oh, pribadi bawanya. Ada Itu yang lewat HP juga bisa. Oh. Dengan keyboard Bluetooth atau keyboard eksternal itu bisa. Oh, wih keren ya. Jadi ternyata emang nggak ada hambatan sebenarnya atau halangan untuk setiap orang menempuh pendidikan gitu ya. Apalagi saudara-saudara kita yang sebagai difabel gitu. Jadi tetap bisa menempuh pendidikan gimana pun situasinya, tetap bisa ikut mengikuti tren zaman sekarang, bisa mengikuti istilahnya tuh apa yang lagi viral gitu teman Pro 2 ya. Aku bakal undang kamu untuk ikut juga bertanya teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital Special Live Chat kita, atau juga mungkin buat teman Pro 2 yang lagi mantengin di live streaming, langsung gaskan kamu boleh bertanya bareng sama Bli Putu Adi Sembarajaya. Bli Putu Adi Sembarajaya juga ya, selaku guru dari SLB Singaraja nih teman Pro 2. Kalau kita lihat sebenarnya kan setiap guru tuh punya teknik mengajar yang beda-beda ya Bli ya. Dan karakter siswa yang dihadapin pun beda-beda gitu. Betul sekali. Walaupun mungkin dalam kondisi sekarang Bli mengajar di SLB gitu. Apakah dari segi pola mengajarnya sama atau Bli menerapkan pola mengajar yang ala Adi Teachers gitu? Bikin branding ya. Iya benar. Gimana Bli? Nanti di franchise itu. Saya potong nih Atau bagian hak sini. paten nanti. Iya dulu ya, guyon ya. Jadi sebagai seorang pendidik atau sebagai guru dalam sebuah satuan pendidikan SLB, dan lebih khusus lagi mengampu siswa dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, tentu ada hal-hal yang diadaptasi gitu, Abdi. Jadi akses atau delivery materi yang kita sampaikan itu bagaimana merubah yang lewat visual itu ke akses yang lainnya. Jadi kan gaya belajar itu secara ini ada 4 kalau saya ingat. Visual, auditori, kinestetik, dan taktil. Nah, jadi masih ada sisa 3 nih dari 4 itu. Kalau visualnya terhambat, masih bisa secara auditori, kinestetik, dan taktil. Nah itu apa aja tuh Bli? Taktil, kinestetik itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Mungkin Ya, ada yang awam, salah satunya saya sendiri. Gimana Bli? Ya, mohon izin ya. Jadi secara sederhananya auditori itu kan materi yang berbentuk suara. Jadi misalkan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, itu bisa. Kemudian kinestetis dengan gerak, jadi belajar dengan bergerak. Nah itu juga kita terapkan dengan gerakan-gerakan sederhana seperti berjalan di tempat, merentangkan tangan, gerakan jongkok, kemudian setengah jongkok, mengepakkan tangan seperti sayap. Jadi bagi tunanetra itu suatu pengalaman baru, karena bayangkan kalau yang masih bisa melihat kan dengan cukup melihat saja mereka bisa meniru. Nah, kalau yang dengan hambatan penglihatan kita perlu prompt namanya, kita perlu modeling. Jadi kita modeling atau kita arahkan. Yang satu lagi metode taktil atau belajar dengan sentuhan. Nah ini yang paling khas. Jadi tunanetra identik dengan huruf braille dan perabaan. Nah itu. Nah sementara belum dengan braille, jadi masih secara lisan dan komputer itu tadi. Oke. Nah kalau untuk braille-nya sendiri, ini kan dulu sih sempat baca-baca, sempat nonton di YouTube juga gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Bli untuk cara membaca gitu? Spill satu huruf aja, misalnya kita baca A, kayak gimana caranya menggunakan huruf braille itu? Betul. Sama. Jadi kebetulan saya juga kan tunanetra sudah dewasa, sudah kelas 2 SMA, jadi barulah belajar setelah mengalami tunanetra. Yang saya ingat dari pengalaman saya itu lebih sulit membaca daripada menulis, karena membaca kita melatih kepekaan sensori, telapak tangan atau jari kita. Kalau menulisnya sendiri kita ada alatnya namanya riglet. Jadi ada cetakannya, kita ada tusukannya juga seperti paku lah gitu. Jadi kita tusuk kertasnya sehingga dia timbul
ada bekas tusukan itu. Oh. Jadi yang tulisan-tulisan yang timbul itu yang dibaca. Betul. Oke. Wah, ini menarik nih. Aku pengen belajar juga kan karena kebetulan juga punya beberapa teman-teman yang dia difabel. Oh ya, Gitu. apalagi seperti itu bisa Heeh, sedikit membantu, Ya, bermanfaat. bisa sharing gitu. Karena kadang justru teman-teman kita yang lebih pintar malah. Ini gini nih Abdi caranya gitu. Saya gini Mungkin kan. kepekaannya ya. Iya, bener-bener kalau soal kepekaan mah udah nggak usah ditawar lagi tuh, bener itu. Terus dikasih tahu kan, Abdi ini harusnya gini Abdi. Saya dalam hati kan, oh iya juga ya gitu. Telat belajar gitu. Nah kalau dalam kasus-kasus tersendiri, misalnya kan ini sekarang lagi musim-musimnya ulangan ya. Betul, di tempat kami baru mulai dari hari ini. Oh gitu. Nah kalau ulangan, latihan soal, terus juga siswa-siswa tuh pada mendalami materi-materinya mereka gitu. Apakah polanya mengajar masih sama Bli atau mungkin menggunakan sistem kayak kuis atau seperti apa gitu yang Bli terapkan? Ya betul. Nah, betul sekali. Jadi kita dituntut mungkin istilahnya, atau kita berusaha Heeh. menciptakan pembelajaran itu jadi menarik. Nah, Iya. setelah kita coba-coba beberapa pendekatan gitu, yang paling disukai anak-anak yang mana nih? Akhirnya ketemulah metode tebak-tebakan. Oke. Nah, jadi semacam kuis mungkin ya. Iya. Heeh. Jadi bentuknya tebak-tebakan, apa nama alat untuk memotong sayur misalkan begitu. Iya. Kemudian setelah yang jawab benar, giliran dia memberikan pertanyaan. Oh. Itu seperti itu saya lakukan. Dan kita juga berikan skor bagi yang benar. Heeh. Nanti yang skornya paling tinggi dia memimpin untuk pulang. Iya. Nah, seperti itu sederhananya. Dan itu justru membangkitkan semangat siswanya sendiri ya. Kayak mereka lebih excited nggak sih? Bli? Betul. Lebih excited lagi. Kalau aku duluan nih gitu. Betul karena rasa untuk kompetitifnya itu secara sehat ya. Iya. Itu terasah di sana. Jadi muncul dan mana yang lebih aktif, mana yang sedang seperti itu. Kita bisa identifikasi dari sana. Kemudian kadang kalau kita lupa, mereka sendiri yang minta. Oh. Pak, kapan tebak-tebakan? Berarti secara gurunya juga kena tantangan dong ya berarti ya? Iya. Nyiapin tebak-tebakannya. Ya kita carikan tema yang memang materinya, kemudian yang sehari-hari kontekstual ada di sekitar mereka sehingga lebih mudah mereka mengimajinasi. Oh, Bli, ini ada pertanyaan dari Madeari, Bli. Kalau misalnya ekstrakurikuler untuk teman-teman difabel seperti apa aja ya gitu? Ekstrakurikuler katanya, Bli. Oke, ekstrakurikuler. Terima kasih Madari. Kalau khususnya bagi tunanetra itu ekstrakurikulernya itu ada musik, olah vokal, ya. Kemudian bisa juga di atletik. Atletik. Wah, nah ini saya ada temen tuh dulu yang juga kebetulan difabel dan dia atlet tolak peluru. Oh. Dia atlet tolak peluru ya, badannya bagus banget nih. Bisa. Bagus banget badannya gitu. Betul, jadi pasti, ya. Untuk berarti kalau ada ekstrakurikuler, kalau lomba-lomba seperti itu apakah juga ada Bli di sekolah, Bli? Ada. Lomba seperti apa aja? Di momen-momen perayaan atau hari-hari nasional gitu. Seperti kemarin Hari Guru. Nah, itu ada juga. Kemudian hari pendidikan misalkan seperti itu, ada juga kegiatan lomba-lomba di sekolah seperti yang tunanetra dia menyanyi, baca puisi, seperti itu. Oh oke. Ya. Berarti Nanti sebenarnya setelah itu di provinsi ada lagi, di jenjang provinsi ada lagi. Setiap setahun sekali. Oke. Berarti secara ini ya, maksudnya dari segi kegiatan juga siswa ikut aktif, mereka juga bisa menyalurkan prestasinya segala macam. Ada juga yang sempat ngobrol ke sini itu atlet bela diri waktu itu, lupa ya, judo apa ya waktu itu ya. Keras ya bela dirinya. Iya, itu sama juga gitu. Itu. Tunarungu waktu itu. Oh. Cuman keren banget dia bisa apa istilahnya bisa jadi atlet gitu loh, jadi bisa keren menurut sedangkan kami yang mungkin non disabilitas belum tentu ada selevel itu gitu. Iya benar belum tentu ada selevel itu.
Sedangkan Itulah ya, teman-teman apa namanya istilahnya, di balik kekurangan ada kelebihan, jadinya seperti itu. setuju banget. Makanya teman Pro 2 tuh kayak kita mungkin nonton atau kita ketemu ya sama teman-teman yang di jalan atau mungkin di sekolah kamu juga ketemu. Kalau teman yang difabel itu justru mungkin mereka lebih dari kita, tau gak sih? Dan kita yang harus saling merangkul itu gitu. Lomba-lomba dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Nah kalau siswa tuh ke rumah mereka bawa PR atau enggak beli? Bawa. Oh bawa PR. Nanti kita kerjasama dengan orang tua. Heeh. Kita ada WA group. Nah, kita share di sana. Bahkan kalau ada siswa kami yang berhalangan hadir, kita tetap berikan materi lewat WA group itu. Kita komunikasikan, mohon dibantu menyampaikan materi ini misalkan, atau kita bisa sharing juga link YouTube tentang materi terkait, bisa juga. Atau kita buatkan juga berupa apa namanya itu Word atau dokumen sederhana, bisa juga. Jadi masih banyak banget pilihan ya, banyak banget jalan gitu untuk siswa tetap di rumah pun bisa belajar. Betul. Gitu ya Beli ya. Ada pertanyaan lagi dari Dewi Kusuma. Kalau untuk orang tua gimana pandangannya terhadap pengajar-pengajar yang ada di sekolah, terutama anak-anaknya yang aktif di sekolah? Orang tua siswa, supportnya seperti apa gitu? Dari orang tua ya. Mungkin ya saya coba jawab ya, mohon izin ya. Sebenarnya kan ranahnya dia ke orang tua ya. Iya. Tapi yang kami rasakan sebagai guru, jadi suportifnya atau dukungannya itu sangat baik, sangat bagus, karena kan orang tua terhimpun dalam komite sekolah. Nah, jadi komite dan sekolah itu sangat sinergis, saling mendukung, terutama ketika kegiatan lomba-lomba ya. Jadi dari mulai latihan, keberangkatan itu sekolah dan komite selalu berkoordinasi. Bahkan ketika anak-anak berprestasi pun itu selalu ada koordinasi, kita berikan apa namanya ucapan apresiasi, bahkan setiap upacara bendera kita panggil. Mantap. Iya, untuk menginspirasi atau memotivasi siswa yang lainnya. Jadi terdorong tuh yang lain kan. Aku harus bisa juga nih, aku harus bisa berprestasi juga. Gitu. Kita balik lagi undang buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya, langsung aja ketik komentar kamu, ketik pertanyaan kamu langsung di live chat kita di RRI Singaraja Official, dan kita balik lagi setelah yang satu ini. Teman Pro 2, setelah kita berbincang di off air ya, dan ini tuh mungkin menjadi sebuah inspirasi ya dari transformasi teman-teman kita yang difabel gitu. Karena ternyata Beli Adi juga sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi teman Pro 2 yang bahkan sudah memproduksi beberapa lagu gitu. Nah, untuk karya-karya Beli sendiri sejak kapan Beli menekuni di bidang seni musik terutama? Menekuni ya. Menekuni soalnya ini lagunya sebenarnya nggak tekun-tekun banget. Lagunya lebih dari 10 Beli. Kalau nggak tekun ya nggak jadi 10 dong. Gimana Beli? Jadi terima kasih pertanyaannya. Kalau menekuni mungkin belum pas ya. Lebih kepada semangat untuk berkarya. Karena di selain di sekolah sebagai guru, saya juga ada komunitas tunanetra yang kebetulan base campnya di Denpasar, namanya komunitas Teratai atau sering dikenal Kostra saat ini. Jadi kalau bermusik sih semenjak saya tunanetra dan sekolah di SLB itu sudah mulai aktif dikenalkan, karena ada studio dan teman-teman dan sering ada undangan-undangan tampil keluar. Kemudian berlanjut sampai akhirnya komunitas ini terbentuk dan kita ada cita-cita deh gitu, bikin album yuk gitu, karena kita punya bahan nih, ada materi lagu-lagu yang cukup lumayan lah untuk didengar, kata teman-teman begitu. Kenapa nggak kita jadikan album supaya ada kenangan, ada dokumennya. Nah, oke lah kita buat tahun 2023. Itu kita launching Desember, pas Hari Disabilitas juga. Di Denpasar kita launching, kita dibantu oleh beberapa pihak, termasuk ada studio, ada donatur, kemudian ada restoran, di salah satu restoran di Kerobokan sebagai tempat launchingnya.
Oke. Nah, di sini lagunya tuh salah satunya judulnya Nongos di Desa. Betul. Itu yang nulis siapa, Bli? Itu kebetulan ciptaan saya. Nah, heeh. Kenapa bisa mengambil judul yang Nongos di Desa? Karena saya orang desa. Iya pasti. Itu. Mengisahkan tentang apa lagunya, Bli? Mengisahkan tentang betapa kehidupan di desa itu apa ya? Kalau bagi saya itu sederhana tapi damai, tidak terlalu banyak keruwetan, tidak terlalu banyak permasalahan gitu. Dan kalau kita bisa menikmati suasananya itu indah kalau menurut saya. Iya. Itu. Di Bahkan desa orang kota aja pengen ke desa ya. ada sawah, bener. ada undak-undakan cari gitu. Ya, seperti itu. Untuk lagu yang Bli produksi sendiri apakah berbahasa Bali, bahasa Indonesia atau Di album ini kita mix, ada yang bahasa Bali, ada yang bahasa Indonesia. oh gitu ya, sesuai dengan inspirasi yang terbit saat itu ya. Betul. Dan poinnya adalah tetap semangat berkarya. betul. Gitu. Itu Nanti poinnya. izin ya kita bakal putar-putar lagunya Bli sambil kita sharing. Ah ini nih lagunya Bli Adi nih gitu. Siap, selamat mendengarkan Asik. pendengar di Pro 2. Produksinya berberapa orang Bli? Kalau yang buat lagunya 2 orang, aransemennya itu ada 2 orang juga. Ya. Jadi kurang lebih berempat sih. Kalau grup bandnya sendiri pemainnya ada 4 gitu. Oke, mantap jiwa nih. Ternyata berempat. Apakah keempat-empatnya juga sama sebagai sahabat-sahabat difabel atau mungkin Betul. Jadi keempatnya penyandang keren. tunanetra. Keren. Dan hasil produksinya lebih dari 10 lagu loh ini teman Pro 2 yang dikirim ke kita ya. Thank you banget loh ini Bli Adi, kita jadi punya koleksi dan kita bakal play nanti lagunya ya buat Ya. teman Pro 2. Mudah-mudahan sering diputar ya. Iya. Terima kasih Bli ya. Semoga next karyanya makin banyak lagi. Astung Kalau kali. misalnya ada apalagi spesialnya untuk lagu Bali Bli bisa dikirim ke email kita di Pro 2. Astung kali. Ya, nanti bisa kita update untuk lagunya. Thank Terima you. kasih. Terima kasih, kita yang terima kasih juga. Apa yang pengen Beli sampein ke teman Pro 2 ya, spesialnya siapa tahu ada yang berprofesi bukan hanya sebagai guru, ada yang menggeluti bidang seni juga mungkin, ada yang menggeluti bidang bisnis segala macam gitu. Terutama untuk teman-teman kita yang sedang merayakan Hari Disabilitas Internasional. Gimana Beli? Baik, terima kasih. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 ini, saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional kepada teman-teman penyandang difabel khususnya dan seluruh warga masyarakat, bahwa dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini kita semua mampu berkarya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan passion kita, atau sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan berkecil hati bagi kawan-kawan yang memiliki keterbatasan atau gangguan atau hambatan baik fisik, sensorik, atau dikenal dengan disabilitas, ataupun ada keluarga yang mengalami disabilitas. Tetap berikan semangat dan dukungan, karena siapa tahu dengan dukungan itu potensi terbaik mereka muncul dan bisa berkarya menjadi mandiri dan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya, benar banget. Terima kasih Bli Adi sudah menyempatkan waktunya ya. Maaf kita ini jadi mengganggu rutinitasnya. Sama-sama. Thank you Terima kasih banget kembali. udah sharing sama kita. Next semoga bisa ngobrol lagi, dan kalau bisa sih sekalian nyanyi nanti ya. Iya, kalau bisa gitu. Kalau nyanyi ngajak grup bandnya. Iya, boleh beneran. Nanti mungkin kita ada tapping atau segala macam, nanti kita calling lagi ya Bli ya. Mungkin satu lagi ngomong-ngomong masalah band lagi dikit. Boleh gaskan? Sebenarnya band ada 2. Kebetulan yang terakhir kita bentuk dalam persiapan lomba band. Itu Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Oke. Di cabang Bangli mengadakan lomba band bagi seluruh pertuni di Bali, dan kita menjadi peserta. Mohon doanya kepada warga masyarakat Singaraja, semoga kami bisa berjaya di lomba band tersebut. Astungkare, amin, kita doain sama-sama teman Pro 2. Semoga Bli Adi bersama bandnya bisa sukses untuk di ajang yang dilaksanakan di Bangli ya tadi ya. Untuk Betul. nama bandnya apa Bli?
Kalau yang band di Pertuni Buleleng ini kita namakan Sakti Band. Sakti Band ya, biar sakti sampai mendapat juara dan mengharumkan Buleleng tentunya. Terinspirasi dari beliau Ki Barak Panji Sakti. Wah, mantap. Bangga sebagai masyarakat Gumi dan Bukit asli Harus. ya. Kita punya Sakti Band yang akan bertanding ke depannya, kita doain. Thank you banget Bli. Semoga next kita bisa ngobrol. Thank you banget juga buat teman Pro 2 yang udah nonton lewat YouTube Singaraja RRI Singaraja Official. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini kalau kamu suka, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tuh teredik-edik gak tuh sama Spada? Spada! Selamat pagi teman Pro 2. Extra show.